Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pulinuha MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dina Eka Ivanka NIM 22 serta Isna Laila Fauziah NIM 23 dan saya Hildan Afan NIM 24. Nah, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul kemiskinan dalam perspektif Islam, kemiskinan dalam berbagai aspek, zakat dan kemiskinan. Oke, kepada materi langsung saja untuk bisa membacakan materinya. Definisi kemiskinan. Menurut Bappenas tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pengertian fakir miskin menurut Islam. Fakir miskin adalah orang ataupun keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan ataupun orang atau keluarga yang memiliki sumber mata pencaharian tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, minimnya atau bahkan tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua, hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, banyak kasus penyelewengan dana tidak sampai pada rakyat dan pelayanan sosial, menempatkan kaum miskin berada pada garis kemiskinan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak diikut sertakannya keluarga miskin ke proses sosial dan juga politik. Sebab-sebab timbulnya kemiskinan menurut Islam secara struktural. Yang pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. Terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 juz 13. Sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya. Pada Quran Surat Asy-Syura ayat 30 juz 14. Yang kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 180 dan juga Quran Surat Ma'arij ayat 18. Sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkar kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zalim, eksploitatif dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil pada Quran Surat At-Taubah ayat 34, memakan harta anak yatim pada Quran Surat An-Nisa ayat 2, 6 dan juga 10, dan juga memakan harta riba pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi berada di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan juga Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa yang terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 1-88. Yang kelima, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam ataupun peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Usaha-usaha pengentasan kemiskinan. Yang pertama, pembangunan pertanian. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, peranan lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, dengan cara bekerja. Yang kelima, membantu keluarga yang lemah. Dan yang terakhir, yang keenam, pengentasan kemiskinan dengan zakat. Pengentasan kemiskinan dengan zakat. Islam mewajibkan setiap orang sehat dan kuat untuk bekerja dan berusaha mencapai rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mencukupi dirinya dan keluarganya sehingga sanggup mendermakan hartanya di jalan Allah sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat tertera dalam surat An-Nur ayat 56. Hubungan antara zakat dengan kemiskinan. Zakat dikeluarkan bagi orang-orang yang tidak mampu berusaha dan tidak mampu bekerja, serta tidak mempunyai harta warisan atau simpanan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia berhak mendapatkan jaminan dari keluarganya yang mampu dengan memberikan bantuan serta bertanggung jawab terhadap nasib keluarga yang miskin.
Akan tetapi, tidak semua fakir miskin memiliki keluarga yang mampu dan sanggup memberikan bantuan. Oleh karena itu, Islam tidak akan membiarkan begitu saja nasib fakir miskin yang terlantar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu di dalam harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti, yaitu melalui zakat. Sejarah zakat dapat mengurangi angka kemiskinan. Umar bin Khattab misalnya, yang menjadikan Yaman sebagai satu provinsi yang mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini dibuktikan bahwa gubernur Yaman waktu itu, yaitu Mu'adz bin Jabal, mengirim sepertiga dari total hasil zakat dari provinsi tersebut ke Madinah, separuh di tahun berikutnya, dan semua hasil di tahun ketiga. Pengentasan kemiskinan juga ditemui di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana pada waktu itu sudah tidak diketemukan lagi orang yang miskin di negara itu. Sumber dana bantuan bagi orang-orang fakir miskin. Zakat ini memiliki dua dimensi, yaitu segi ruhaniyah atau hablum minallah dan mustahik atau hablum minannas. Adanya hak-hak material lain. Hak-hak tersebut merupakan sumber dana bantuan bagi orang-orang fakir dan miskin yang dapat membantu pengentasan kemiskinan. Hak-hak tersebut diantaranya: 1. Ada hak bertetangga. 2. Hewan kurban dari orang yang berkurban di hari raya haji atau Idul Adha. Yang ketiga, ada melanggar sumpah. Yang keempat, ada kafarah atau denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarah merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. Yang kelima, ada fidyah. Fidyah adalah salah satu bentuk kewajiban zakat bagi umat muslim yang tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan karena sakit, kehamilan, atau orang lanjut usia. Yang keenam, ada al-hadyu, yaitu hewan yang disembelih sebagai pengganti dam ketika melaksanakan ibadah haji, atau hewan yang menjadi pengganti denda karena melanggar ketika melaksanakan ibadah haji. Yang ketujuh, ada hak tanaman pada saat mangetan. Yang kedelapan, ada hak mencukupi fakir miskin. 2. Ada al-khizanah al-islamiyah, sumber material dalam Islam atau Baitul Mal. Sumber-sumber material dalam Islam di sini meliputi hak milik negara dan kekayaan-kekayaan umum yang dikelola dan diurus oleh pemerintah, baik yang digarap langsung maupun yang dikerjakan bersama, seperti harta wakaf, sumber kekayaan alam, dan barang tambang yang ditetapkan dalam Islam yang diambil apabila dalam distribusi kekayaan yang diambil dari zakat untuk para fakir miskin tidak mencukupi. Yang ketiga, ada sedekah. Islam juga berusaha membentuk pribadi yang luhur, dermawan, dan murah hati. Pribadi yang luhur adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diwajibkan. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta dan tidak dituntut terlebih dahulu. Ia suka berderma atau memberikan infak dikala siang maupun malam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Oke, selanjutnya adalah sedekah. Al-Maududi telah mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengentas kemiskinan adalah dengan cara menghemat. Nah, dalam Islam menganjurkan untuk membelanjakan harta itu tidak di luar batas kemampuan ekonomi kita. Nah, sehingga membuat pengeluaran kita itu lebih banyak daripada penghasilan kita atau pendapatan kita, yang pada akhirnya kita itu terjerumus kepada hutang, terus mengemis, merampas, hingga menjual apa-apa yang kita miliki. Nah, hal itu membuat yang namanya dapat menjerumuskan kita ke dalam kemiskinan. Itulah pemaparan materi dari kami. Untuk kesimpulannya yaitu kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dalam hal ini Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta tidak di luar batas kemampuan ekonominya, hingga membuat pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, yang pada akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam hutang, kemudian mengemis, kemudian merampas harta orang lain, bahkan hingga sampai menjual barang apa yang dimilikinya. Sehingga itu membuat dirinya masuk ke dalam kemiskinan. Nah, oleh karena itu tidak dianjurkan bagi umat Islam untuk bersikap boros. Lebih baiknya yaitu jika hartanya berlebihan atau hartanya banyak, bisa digunakan untuk membantu saudaranya atau mengasihi saudaranya yang sedang membutuhkan, dan tidak digunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.